Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Kalau kita bisa merasakan yang sebenarnya, kita akan terasa kalau kita ini lepas dari lindungan Tuhan. Kita berjalan dengan sendirinya, kita bermain-main sampai jauh, dan Tuhan tetap diam, jumeneng pada tempatnya. Tuhan tidak pergi kemana-mana, dalam arti Tuhan hening. Dan kalau kita menyadari tentang hal itu, kita pun harus hening. Dan kalau kita bisa merasakan tetap dalam lindungan Tuhan, kita juga bisa merasakan ketentraman, hening. Kita tahu kalau kita ini merasa lepas dari lindungan Tuhan ini, kita tahu, sebetulnya kita paham. Kita melangkah, kita berjalan dengan seenaknya sendiri, seenak kita sendiri, tanpa tahu arah dan tujuan yang jelas. Satu contoh, ketika kita merasa kebingungan dengan berbagai hal, persoalan-persoalan yang kita hadapi, itu tandanya kita lepas dari lindungan Tuhan, lepas dari pangayomane Romo. Padahal di sini Romo selalu mengayomi kepada para putra. Artinya Tuhan tetap melindungi kepada setiap manusia dalam laku apapun itu, dalam perjalanan menuju kemanapun. Kalau kita ini benar-benar bersama Tuhan, kita akan merasa nyaman, merasa enak. Seperti halnya kalau di Rana Jagrak Lawas atau Jagrak Lama dengan Jagrak Baru atau Jagrak Anyar. Di sini saya bisa merasakan yang sebenarnya. Apa sih arti? Ada yang mengatakan Jagrak Lawas, ada ya, atau Jagrak Baru, ada yang mengatakan Jagat Anyar. Tetapi kita kalau bisa menarik kesimpulan, jagat ini adalah jagat baru. Artinya apa? Dulu ketika kita belum lahir ke dunia, sebelum hidup itu mijil, ada yang namanya zaman jahiliyah, di mana zaman para nabi, di mana zaman itu zaman jahiliyah, zaman kekejaman, manusia belum tahu kebenarannya, saling membunuh, saling melukai, saling membantai, dan lain sebagainya. Intinya dalam tindak kejahatan manusia berjalan dengan seenaknya sendiri. Itu artinya lepas dari lindungan Tuhan. Dan kalau kita bisa merasakan dengan mijilnya hidup sejati, dengan mijilnya Romo Heru Cokro, ini artinya
kembali ke jagat anyar, artinya jagat hidup. Jadi jagat anyar atau jagat baru itu jagatnya hidup, alam baru itu alamnya hidup. Apakah dulu bukan alamnya hidup? Ya, dulu juga alamnya hidup, tetapi manusia belum mencapai kesadaran hidup yang sebenarnya. Manusia masih di ranah misalnya pencarian, ada yang pencarian, entah itu dalam pencarian Tuhan atau pencarian selain Tuhan. Apakah ada pencarian selain Tuhan? Ada, misalnya untuk kepentingan diri pribadi, ingin sakti, ingin mandraguna, dan lain sebagainya. Manakala hal itu tercapai, manusia akan lupa dengan kebesaran Tuhan itu sendiri. Nah, di jagat baru ini, di alam baru ini, manusia mau tidak mau ditata oleh hidupnya, dibimbing oleh hidupnya untuk keluar dari cengkraman maut, artinya keluar dari yang namanya jahiliyah. Makanya di sini ketika hidup itu mijil, benar-benar jagat ini ditata. Tetapi sampai saat ini, terutama bagi para putra yang sudah laku manunggal, masih belum memahami tentang apa itu jagat anyar dan jagat lama, ya, jagat baru dan jagat lama. Para putra sekarang menganggapnya kalau jagat baru ini, jagat anyar, artinya itu era konto, ya, konto warno atau konto rupo, menganggap kalau para pelaku spiritual laku manunggal zaman dulu, zaman era Sabto Asmo Joko, itu masih dalam ranah ada yang mengatakan klanet atau kasukman. Padahal di situ Romo benar-benar memberikan sesuatu mukjizat bagi para putra. Artinya Romo itu menunjukkan kesaksian-kesaksian apa yang diinginkan putra selalu diberikan. Misalnya ada yang bisa terbang atau bisa rogo sukmo atau bisa mempunyai kekuatan fisik. Ini benar-benar pemberian dari Romo dan itu nggak bisa dipungkiri, itu memang hak terjadi karena kemauannya putra seperti itu. Dan hal seperti itu juga tidak bisa berlangsung secara langgeng, artinya nggak bisa secara lama, karena itu manusia sifatnya terbatas. Pada suatu saat manusia akan kembali ke yang seutuhnya, artinya sudah nggak membutuhkan kesaktian, nggak membutuhkan kekuatan fisik, nggak membutuhkan rogo sukmo, karena itu nggak penting. Makanya Romo memberi batasan pada para putra, yaitu konto andara, konto warno, dan konto rupo, kanti warni dan kanti rupi. Artinya apa? Biar manusia atau putra ini bisa guyub rukun, nggak istilahnya itu nggak beda pendapat, nggak terjadi perselisihan. Artinya seperti itu. Misalnya kalau dulu ada era Joko, bermacam-macam, ada Joko Turseno, ada Joko Suhendro, ada Joko macam-macam lah, ada yang namanya Joko Samudro, ada yang namanya Joko Nelongso, ada juga yang namanya Joko Sengsoro. Kan banyak itu. Padahal intinya kan cuma satu, Joko kan, intinya kan Joko. Tetapi embel-embelnya Joko itu yang menjadi perbedaan. Di situ para putra itu
melakukan hal-hal yang di luar nalar. Misalnya kalau kunci ini bisa untuk kesaktian dan lain sebagainya. Dan itu juga dipangestoni, diizinkan oleh Romo, diizinkan. Tetapi Romo membatasi. Kalau sudah terlanjur, misalnya terlalu ekstrim, Romo membatasi. Karena bukan di situ, laku kunci bukan di situ. Makanya ketika Romo Semono itu Bali Kondur, ya, itu berpesan kalau ada yang namanya era konto. Jadi disimpel, diringkas menjadi era konto warno dan konto rupo, kanti warni dan kanti rupi. Hanya dua nama atau dua asmo. Artinya biar tidak ada perbedaan yang lain-lain. Kalau konto rupo ya memang dunia ini bermacam-macam rupa atau bentuk. Kalau konto warna memang dunia ini bermacam-macam warna, beraneka warna. Apakah era jagat lama, ya, era jagat lama itu nggak terpakai? Kadang-kadang sepuh zaman dulu sampai sekarang. Justru yang namanya kadang muda, kadang anom, ya, istilahnya kadang anom sekarang harus berguru kepada kadang sepuh. Artinya apa? Biar tahu tuntunan yang jelas, nggak seenaknya sendiri. Seperti halnya ketika kadang sepuh sudah mempunyai asma Joko, nggak bisa manusia ini, apalagi kita sebagai putra itu mengutak-atik atau merubah nama misalnya menjadi asma Konto. Ini sudah eranya Konto, nggak eranya Joko. Era Konto sama era Joko itu sama saja, nggak ada bedanya. Bedanya di mana? Kan cuma sebutan aja. Seperti halnya Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Allah, kan intinya kan Tuhan. Nah, ketika perbedaan menjadi era Konto atau era Joko itu menjadi perbedaan, nanti akhirnya nggak ada lakunya nggak di situ-situ aja. Kalau era Konto belajarnya di situ-situ aja, nggak ada perkembangan. Padahal hidup ini langgeng, selalu berjalan menuruti apa yang diinginkan manusia. Kalau manusia sadar dengan keadaan, misalnya era Konto masih tetap menganggap bahwa jagat lama itu masih berperilaku spiritual misalnya, kemudian era Konto di sini menganggap itu gak penting. Semua itu penting, nggak ada yang nggak penting. Karena itu digunakan, itu dibutuhkan. Misalnya kalau era Joko dulu ada yang bisa membantu menyembuhkan orang sakit misalnya, itu juga penting. Apakah era Konto sekarang nggak bisa? Kalau mau belajar juga bisa. Bagaimana? Ya belajar harus yang suka belajar kepada kadang-kadang lama, kadang sepuh artinya. Karena kadang sepuh itu yang sudah mumpuni perjalanannya, kadang sepuh dulu sudah mencapai rintangan-rintangan yang berbagai macam. Itu harus kita serap. Kita serap pengetahuannya, kita serap pengertiannya, kita serap ilmunya. Di situ Romo kan sudah bilang, ini bukan lakune pikiran angan-angan budi pakerti Pancadriya. Ini lakune urip. Lah apa pikiran angan-angan budi pakerti Pancadriya itu bukan pirantinya urip, bukan pirantinya hidup, itu pirantinya hidup. Artinya itu jangan diakui manusia. Pikiran juga pikirannya hidup, pikiran yang hidup. Angan-angan juga angan-angan yang hidup. Batin juga batinnya hidup. Nah kita sebagai putra jangan terjerumus ke dunia itu, artinya ke dunia pikiran, dunia angan-angan. Nggak kuat. Putra nggak kuat. Karena itu adalah pirantinya hidup. Jadi kalau ada misalnya kadang lama, kadang sepuh artinya yang sudah menyandang asma Joko, nggak bisa dirubah-rubah dengan
harus mengikuti era Konto, itu tidak bisa. Karena apa? Para kadang sepuh itu ngomong istilahnya, menunjukkan jalan yang ini yang benar. Karena kalau kamu lewat jalan yang ini nanti akan terperosok karena saya sudah melampaui jalan seperti ini. Maksudnya seperti itu. Seperti halnya asma ulang. Asma ulang itu lain dengan mengganti asma. Kalau asma ulang itu istilahnya seperti tulisan yang sudah buram atau tulisan yang sudah enggak apa ya, tintanya itu sudah enggak terlihat, kemudian dibeli lagi. Misalnya Joko Turseno misalnya, ini bacanya agak kurang jelas. Biar jelas gimana, disabda ulang lagi. Nah ini namanya sabda ulang. Yang beratnya ulang siapa? Ya Romo itu sendiri. Caranya Romo, ya maneka warna, ya maneka rupa. Nggak bisa menuruti kehendak manusianya. Jadi harus diingat, ya perlu diingat biar kita ini guyub rukun. Biar kita ini bisa mencapai kesempurnaan yang hakiki, mencapai kebenaran yang hakiki. Nggak bisa menyalahkan sana, nggak bisa menyalahkan sini. Oh ini kadang sepuh, lakunya masih pengertian. Dan kalau kita nggak belajar dari pengertian, bagaimana kita tahu? Nggak pernah akan tahu. Harus pengertian dulu, artinya teori, kemudian kita praktek. Mestinya kalau jagat lama itu sudah pengertian, jagat baru ini prakteknya. Ini kan kalau saya merasakan nggak seperti itu. Ini cuma apa itu bagi saya, pengertian bagi saya. Mungkin ada para kadang-kadang atau saudara-saudaraku yang memahami tentang hal ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Kalau memang tidak memahami ya sudah, kita belajar terus lah. Kita belajar terus. Karena biar bagaimanapun, kalau kadang sepuh itu sudah mencapai kelas 6, misalnya dalam taraf sekolah, kita masih nol kecil, belum mencapai kelas 1 SD, nol kecil. Era Konto ini nol kecil, perjalanannya masih jauh. Perjalanannya masih jauh. Karena semua itu sudah diatur oleh hidup. Kita jangan melampaui batasan hidup. Kita jangan melewati, artinya kuasanya hidup. Kita akan jatuh sendiri nanti. Bisa medar kemana-mana dengan berbagai banyak pengertian. Tetapi kalau kita belum membuktikan sendiri, kita akan teradili di situ. Ini jelas, karena saya sudah membuktikan sendiri. Kalau belum tahu, belum pernah merasakan, nggak usah diutarakan. Akan menjatuhkan kita sendiri nanti. Kalau kita jatuh sakit. Jadi paham ya, jelas ya. Kalau era lama, kata sepuh dulu itu, era Joko, perjalanannya itu ekstrim. Dia melampaui rintangan, banyak rintangan. Kemudian dia mencapai yang sebenarnya. Dan kita sebagai era Konto, jagat baru katanya, era Konto, nggak usah memberi rintangan, nggak usah kita ini membatasi dengan rintangan jagat lama. Ayo kita ajak kompromi, kita guyub rukun, saling sharing ya, saling memberi dan menerima. Kalau jagat lama memberi pengertian, kita menerima, kemudian kita praktek, kan menjadi ampuh. Jadi artinya kalau jagat baru itu jagat urip. Karena apa? Itu tadi, urip, hidup sudah micil, hidup sudah bisa dirasakan oleh para manusia. Kalau dulu manusia nggak sadar dengan apa yang namanya hidup, nggak sadar dengan hidupnya sendiri, makanya disebut dengan zaman jahiliyah.
Dan sekarang zamannya hidup itu tentram, hidup itu damai, nggak ada saling pecah belah, nggak ada saling membatasi. Karena yang berhak membatasi itu adalah Romo itu sendiri. Ya cukup sampai sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berkenan dan bisa kita ambil kesimpulan. Yang baik kita pakai, yang tidak baik kita jadikan tolak ukur buat lagu kita. Ya, biar kita tahu itu. Karena lagu Manunggal ini terutama ya lagu kunci ini nggak semua orang memahami kita, tapi kita paham dengan dia, dengan beliau. Kita paham dengan para pelaku spiritual yang lain, kita paham dengan para pelaku syariat agama. Kita memahami betul di situ, tapi beliau belum tentu memahami kita. Nah, bagaimana caranya beliau para pelaku agama itu bisa memahami kita? Kita harus bisa menunjukkan yang sebenarnya. Dengan cara apa? Kita mengikuti arus dia. Yang mau sholat, monggo silakan sholat. Yang mau puasa, monggo silakan puasa. Itu artinya apa? Nanti dia itu akan tahu sendiri. Menyuruh orang misalnya sudah putus nggak perlu puasa atau nggak perlu sholat, hal seperti itu doktrin, itu dogma, nggak beda apa itu ranah agama. Harus sadar di situ. Oke, cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.